Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Wulandari dengan NIM 860522073 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 Filsafat Ilmu. Pada video ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengontrol dan memperkuat keberadaan, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai landasan berpikir dalam mengarahkan perkembangan ilmu pendidikan agar tetap sistematis, logis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu membantu menelaah hakikat pendidikan seperti tujuan utama pendidikan, siapa yang terlibat dalam proses pendidikan, serta bagaimana proses belajar seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, ilmu pendidikan berkembang dengan dasar yang jelas dan terarah. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat sisi keilmiahan pendidikan melalui penggunaan metode ilmiah seperti penelitian, pengamatan, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai teori pendidikan. Hal ini menjadikan ilmu pendidikan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan karakter peserta didik. Dengan begitu, pendidikan memiliki nilai kemanusiaan yang lebih luas dan bermakna. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat mendukung perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna merupakan proses pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami pengetahuan secara mendalam serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang bernilai mendorong terbentuknya sikap kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan seperti ini, peserta didik maupun pendidik terdorong untuk terus berpikir, mempertanyakan, dan mengevaluasi berbagai teori serta praktik keilmuan. Sikap tersebut menjadi dasar penting dalam perkembangan filsafat ilmu, karena filsafat ilmu tumbuh dari upaya manusia untuk memahami pengetahuan secara lebih mendalam. Selain itu, dunia pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran filosofis melalui diskusi, penelitian, dan kajian kritis. Dari proses tersebut, dapat lahir gagasan-gagasan baru yang memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam mengkaji persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk menelaah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan hakikat atau inti dari pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, dan bagaimana proses belajar yang sebenarnya. Pendekatan ini membantu memahami dasar-dasar pendidikan secara menyeluruh. Epistemologi berhubungan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan, termasuk metode pembelajaran, strategi pengajaran, serta penelitian untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat berjalan secara logis dan berdasarkan bukti yang kuat. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki moral, tanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menganalisis serta mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya yang keempat, contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai aspek pendidikan seperti kebijakan, penyusunan kurikulum, dan proses pembelajaran di kelas. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu digunakan sebagai dasar dalam merumuskan aturan dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Contohnya adalah penyusunan kebijakan kurikulum yang menekankan pengembangan kompetensi, karakter, dan kreativitas peserta didik. Dalam kurikulum, filsafat ilmu membantu menentukan materi yang relevan,
metode pembelajaran yang tepat, serta tujuan pembelajaran yang jelas agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, memecahkan masalah, dan melakukan refleksi. Misalnya penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok yang melatih siswa untuk aktif dan mandiri. Dengan penerapan tersebut, filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermakna, relevan dengan kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.